warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta Kumalasari dari SMA Negeri 1 Gending, kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi. Dari koperasi itu, koperasi didirikan pada tanggal 12 Juli 1960. Maka pada tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Hal tersebut dicetuskan oleh Dr. Muhammad Hatta, sehingga beliau diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pengertian koperasi sendiri adalah kata koperasi berasal dari kata ko yang berarti bersama dan operation yang berarti bekerja. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang untuk kepentingan lambang-lambang koperasi. Lambang-lambang koperasi itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah gambar bunga. Gambar bunga itu sendiri memiliki makna bahwa koperasi Indonesia harus senantiasa berkembang zaman, dinamis dan berwawasan, variatif, inovatif, produktif dalam kegiatannya, serta berwawasan dan berorientasi dalam teknologi. Yang kedua adalah gambar 4 sudut pandang, yang bermakna adalah arah mata angin, bahwa koperasi harus menjadi penyalur aspirasi berdasarkan sifat kerakyatan, mengutamakan kebersamaan, dan harus siap menghadapi persaingan global. Yang ketiga adalah tulisan koperasi. Tulisan koperasi itu sendiri ditulis dengan modern. Oleh karena itu, koperasi harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Tulisan koperasi juga ditulis berjejer. Itu melambangkan ikatan antar anggota dan pengurus yang kuat. Adalah warna pastel dalam gambar koperasi. Mencerminkan sikap berwibawa, ketabahan, kemauan, dan kepaduan serta mempunyai kepribadian yang kuat. Yang kelima adalah 4 kuncup bunga. Digambarkan saling bertautan membentuk lingkaran, artinya bahwa tiap pengurus dari anggota koperasi saling bekerja sama membutuhkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah landasan-landasan koperasi. Landasan koperasi itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah landasan ideal. Landasan ideal adalah ideologi negara. Sedangkan landasan ideal koperasi itu sendiri adalah Pancasila. Yang kedua adalah landasan struktural. Landasan struktural dalam koperasi Indonesia adalah UUD 1945. Yang ketiga adalah landasan operasional. Landasan operasional adalah landasan yang harus diikuti dan ditaati oleh seluruh anggota koperasi. Landasan operasional koperasi Indonesia adalah 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Yang keempat adalah landasan mental. Landasan mental adalah kesadaran pribadi dan kesetiakawanan para anggota koperasi. Ini adalah asas-asas koperasi. Asas-asas koperasi sendiri ada 2. Yang pertama adalah asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah setiap anggota koperasi mempunyai sebuah kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap suatu kegiatan koperasi dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi. Yang kedua adalah asas gotong royong. Asas gotong royong adalah setiap anggota koperasi harus mempunyai sebuah toleransi, tidak egois atau individualis, dan mau bekerja sama dengan anggota lainnya. Selanjutnya adalah tujuan-tujuan koperasi. Koperasi memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah memajukan kesejahteraan anggota. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga adalah membangun tatanan ekonomi yang nasional. Nilai dan prinsip koperasi. Yang pertama kita bahas nilai dulu. Berikut adalah nilai-nilai koperasi. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran artinya seluruh anggota koperasi harus jujur dalam segala hal. Yang kedua adalah keterbukaan. Artinya seluruh anggota koperasi harus saling terbuka satu sama lain. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Artinya seluruh anggota koperasi harus memiliki tanggung jawab satu sama lain. Yang keempat adalah kepedulian terhadap orang lain. Kepedulian terhadap orang lain harus ada dalam seluruh anggota koperasi untuk bisa membantu sesama. Setelah nilai-nilai koperasi, selanjutnya adalah prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi yang pertama adalah keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua adalah pengawasan oleh anggota koperasi diselenggarakan secara demokratis. Yang ketiga adalah anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Yang keempat adalah koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Yang kelima adalah koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, dan pengurus dan karyawannya. Yang keenam adalah koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi. Dan yang terakhir adalah
Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan masyarakatnya melalui kebijakan yang telah disepakati oleh anggotanya. Adalah jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi sendiri terbagi menjadi 4. Yang A adalah jenis-jenis koperasi berdasarkan usahanya. Yang pertama adalah koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai dan anggota. Yang kedua adalah koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan barang keperluan yang dapat langsung dipakai. Ini adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya. Yang keempat adalah koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi. Yang B adalah jenis-jenis koperasi berdasarkan status anggotanya. Contohnya adalah 1. Koperasi pegawai negeri. Koperasi pegawai negeri adalah koperasi yang didirikan dengan tujuan menyejahterakan seluruh anggotanya. Yang kedua adalah koperasi pasar. Koperasi pasar adalah badan usaha yang didirikan, dibentuk, dibiayai, dikelola, diawasi, dan dimanfaatkan oleh pedagang tersebut. Yang ketiga adalah koperasi unit desa. Koperasi unit desa merupakan koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pertanian. Yang keempat adalah koperasi sekolah. Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggotanya terdiri atas siswa sekolah. Jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatannya. Contohnya adalah 1. Koperasi primer. Koperasi primer ialah koperasi yang minimal anggotanya sebanyak 20 orang perseorangan. 2. Koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang meliputi semua koperasi yang didirikan dengan beranggotakan koperasi primer atau koperasi sekunder berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi. D. Jenis-jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Contohnya adalah 1. Koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan barang-barang keperluan yang dapat langsung digunakan. Yang kedua, koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Yang ketiga adalah koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Yang SHU. SHU adalah total pendapatan koperasi yang didapat dalam waktu 1 tahun yang sudah dikurangi beban-beban dan kewajiban lain, termasuk adalah menghitung pembagian SHU untuk anggota. Perhatikan sebagian data keuangan koperasi ruang usaha berikut. Jumlah simpanan anggota sebanyak 32 juta rupiah. Jumlah pinjaman anggota sebanyak 50 juta rupiah. SHU untuk pinjaman jasa anggota adalah 20 juta rupiah. SHU untuk jasa modal adalah 12.500.000 rupiah. Pertanyaannya adalah, jika diri sebagai anggota mempunyai simpanan sebesar 1.200.000 rupiah dan tidak pernah meminjam uang di koperasi sebesar SHU yang diterima dari adalah, pilihan jawabannya adalah A. 300.000 rupiah, B. 468.750 rupiah, C. 480.000 rupiah, D. 3 juta rupiah, E. 7.500.000 rupiah. Pembahasannya adalah SHU sama dengan jasa modal ditambah jasa usaha. Jasa modal sama dengan jumlah simpanan dari dibagi jumlah simpanan seluruh anggota. Jasa modal sama dengan 1.250.000 dibagi 32 juta dikali 12.500. Jadi jasa modalnya adalah 468.750 rupiah. Jadi jawaban yang benar adalah B. Menjelaskan pengelolaan koperasi. Pengelolaan koperasi merupakan hal yang paling penting karena menentukan tujuan kegiatan, status hukum, manajemen, dan sumber daya manusia di dalam koperasi. Oleh karena itu, ketika hendak mendirikan koperasi, maka harus dilihat arah dan tujuan koperasi. Sama halnya dengan badan usaha yang lain, organisasi koperasi memerlukan unsur-unsur profesionalitas dalam pengelolaannya. Unsur-unsur yang diharapkan dapat memberikan hal ini adalah rapat anggota, pengurus, badan pengawas. Unsur-unsur inilah yang akan membentuk manajemen koperasi untuk mencapai tujuan melalui usaha berdasarkan asas kekeluargaan. A. Fungsi manajemen dalam koperasi. Koperasi menerapkan fungsi-fungsi manajemen umum dalam pengelolaannya, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah penetapan metode atau cara sebelum melaksanakan sebuah tindakan. Yang kedua
adalah perorganisasian atau organizing. Perorganisasian mengatur struktur hubungan antara manusia berdasarkan wewenang dan kelanggengan dalam sebuah sistem administrasi. Ini adalah penggerakan untuk bekerja atau uploading. Koperasi dibangun untuk memberdayakan masyarakat dari kesulitan, kekurangan, kelemahan, dan kemiskinan. Yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah serangkaian tindakan atas kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan, kegagalan, dan perbaikan jika ditemui kesalahan prosedural. B. Perangkat koperasi. Peranan untuk melaksanakan fungsi tersebut. Maka koperasi mengatur peranan dan fungsi dari perangkat organisasinya, yaitu yang pertama, rapat anggota. Perangkat ini digunakan untuk membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, pengesahan dan penetapan rencana kerja AD atau ART, dan pembubaran koperasi serta pemilihan dan pemberhentian pengurus, pengawas, dan menetapkan pembagian SHU. Yang kedua adalah pengurus. Dijabat sekurang-kurangnya 3 orang yang masing-masing berposisi sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus berfungsi untuk memimpin organisasi, kegiatan usaha, membina anggota, dan lain-lain. Yang nomor 3 adalah pengawas. Unsur pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 3 orang atau sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Pengawasan secara kolektif memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terkait catatan atau harta kekayaan koperasi, serta bertanggung jawab kepada rapat anggota. Adalah mendeskripsikan pengembangan koperasi sekolah. Koperasi sekolah dalam menjalankan kegiatan usaha harus sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku dalam koperasi sekolah tersebut. Untuk mencapai maksud dan tujuannya, koperasi menyelenggarakan usaha-usaha antara lain sebagai berikut. A. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan dan menabung secara teratur. B. Usaha-usaha dapat memenuhi kebutuhan secara langsung. C. Toko koperasi dapat menyediakan kebutuhan sekolah. Dan pengembangan koperasi sekolah, peranan kepala sekolah, pejabat koperasi, dan guru pembimbing koperasi sekolah memegang peranan penting. Perannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peranan kepala sekolah. Peran kepala sekolah yang pertama adalah berusaha mewujudkan dan mengembangkan koperasi sekolah. Yang kedua adalah menciptakan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan koperasi sekolah. Dan yang ketiga adalah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi sekolah. Yang kedua adalah peranan pejabat koperasi. Peranan pejabat koperasi yang pertama adalah menetapkan kebijaksanaan dalam memberikan bimbingan dan pemberian fasilitas terhadap koperasi sekolah. Yang kedua adalah memberikan kemudahan pada koperasi sekolah agar semakin maju. Dan yang ketiga adalah membantu pengadaan fasilitas dalam pengembangan koperasi sekolah agar semakin maju. Yang ketiga adalah peranan guru pembimbing. Peran guru pembimbing yang pertama adalah mengarahkan kegiatan koperasi sekolah sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, memberikan langkah-langkah praktis. Dan yang ketiga, memberikan bimbingan kepada siswa tentang cara merintis usaha koperasi sekolah. Ya, materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.